Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah, Bapak Ibu, hadirin sekalian, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Takmir dan seluruh pengurus Takmir Masjid Sunan Derajat Lamongan. Jamaah sekalian, Kak connect. Alhamdulillah, kita ini hampir semuanya bahkan lahir sudah dalam keadaan muslim. Ini satu hal yang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir dalam keadaan sudah beragama Islam. Karena sebagian orang lahir dalam keadaan kedua orang tuanya bukan orang Islam, sehingga ketika bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, tetapi karena ayahnya kafir, ibunya juga kafir, maka bagaimana mungkin bayi yang lahir suci ini terus mendapatkan hidayah dari Allah? Akan sangat sulit dalam kondisi seperti itu. Karena itu sekali lagi, kita yang sudah dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jaga, kita rawat, kita pelihara keimanan dan keislaman kita, sehingga sampai nanti kita bertemu Allah juga dalam keadaan beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Karena itu tugas kita adalah merawat fitrah kita, merawat kesucian kita, merawat keimanan kita di tengah ujian dan cobaan yang ada di dunia ini. Oh, gak gelem pindah. Yang ini. Oh, yang ini. Oh gitu. Sing kecil tadi. Ayat yang kita akan pelajari pada malam hari ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Ankabut, 3 ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Shadaqallahul adzim. Alif lam mim. Seperti sudah sering kita pelajari, ketika kita ketemu dengan ayat-ayat yang ayat itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf saja yang tidak ada kalimatnya, dan ini banyak di dalam Al-Quran. Ada alif lam mim, ada satu huruf qaf, nun. Ada yang 2 huruf, apa? Toha, Yasin, Hamim,
Ada yang 3 huruf, alif lam mim, alif lam ra, ain sin qaf. Ada yang 4 huruf, alif lam mim shad. Ada yang Maryam itu kaf ha ya ain shad. Yang 6 enggak ada ya. Nah, biasanya di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang dimulai atau surat yang dimulai dengan huruf-huruf al-ahruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus itu, setelah itu bicara awalnya terkait dengan ayat atau Quran atau kitabullah. Tapi ada sedikit yang tidak. Nah, yang sedikit itu surat Al-Ankabut ini. Yang banyak itu alif lam mim dzalikal kitab. Nah, bicara tentang Al-Qur'an. Kaf ha ya ain shad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Dzikr. Begitu seterusnya. Nah, ada sebagian kecil yang setelah alif lam mim tapi tidak bicara tentang Al-Qur'an. Salah satunya ini. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftan. Nah, yang kedua, para ulama ahli tafsir ketika bertemu dengan ayat-ayat yang terdiri dari huruf-huruf ini berbeda pendapat. Apa maknanya huruf-huruf ini? Ya. Ada ahli tafsir yang mengatakan bahwa ini ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang maknanya tidak secara jelas diterangkan oleh Allah dan juga tidak dijelaskan oleh Rasulullah, berarti hanya Allah yang tahu apa maksudnya ini. Sehingga kita tidak perlu mencari-cari. Karena ini ayat mutasyabihat. Sehingga kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesianya, ada yang alif lam mim ditulis saja alif lam mim dalam kurung hanya Allah yang tahu maknanya. Nah, biasanya begitu. Karena memang kita tidak tahu. Nah, yang kedua, ada sebagian ulama tafsir yang mentakwil. Ini ada maknanya, ditakwil. Tetapi takwilnya kemudian tidak ada dalilnya. Tapi boleh-boleh saja. Misalnya, apa artinya alif lam mim? A, alif itu Allah. Lam itu malaikat. Mim itu Muhammad. Ya kan masuk akal juga kan, bahwa Al-Qur'an itu dari Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Cuma masalahnya Nabi Muhammad sendiri tidak pernah menafsirkan seperti itu. Nah, ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Alif lam mim. Ahasiban nas, apakah orang itu mengira, beranggapan, ayyutraku ayyakulu amanna, bahwa mereka akan dilepas begitu saja, dibiarkan begitu saja setelah mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, lalu tidak diberi ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala gaya bahasanya atau redaksi ayat ini dengan bertanya, apakah orang-orang itu menyangka bahwa kalau sudah mengatakan beriman itu terus tidak dikasih ujian? Artinya persangkaan itu salah. Sehingga kita bisa menjawab bahwa semua orang beriman pasti akan diberi ujian. Nah, itu jawabannya. Tidak ada orang yang mengaku beriman kemudian tidak dikasih ujian, tidak ada ceritanya. Pasti
Setiap orang yang mengaku aku beriman kepada Allah pasti akan dikasih oleh Allah ujian, cobaan. Dan ujian dari Allah itu ada di mana-mana dan melalui jalan apa saja. Ada orang diuji masalah harta, diuji masalah keluarga, diuji masalah kondisi sosial kemasyarakatannya, ada diuji di jalan dakwah, ada diuji di berbagai aspek kehidupan. Semua orang yang mengaku beriman pasti akan diberi ujian. Tidak ada yang tidak, dan tidak ada pengecualian. Semakin tinggi kualitas keimanan, semakin berat ujiannya. Makanya orang yang paling berat ujiannya itu adalah Nabi dan Rasul, karena mereka adalah contoh panutan standar keimanan tinggi, sehingga ujiannya berupa kesabarannya tinggi. Wa kadzalika yalunahum tsumma yalunahum. Semakin rendah kualitas keimanan, semakin ringan ujiannya. Jadi kita minta diuji yang berat apa yang ringan ini? Nah, kan begitu jadinya. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin berat ujiannya. Semakin rendah kualitas keimanan, semakin ringan ujiannya. Saya ulangi lagi, jadi kita ini minta diuji yang berat apa yang ringan? Ya, kita tidak minta diuji karena ujian itu berat. Tapi kalau Allah memberi ujian, mohon ujian yang kita tanggung atau sanggup menghadapinya. Dan Allah tidak memberi ujian kepada orang di atas kadar kemampuannya, tidak ada. Dan itu harus diyakini supaya kita tidak suudzon. Ujian yang Allah berikan kepada kita itu Allah tahu bahwa kita sanggup menanggungnya. Kalau kita tidak sanggup, Allah tidak akan kasih kita ujian di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu rumus. Jadi ketika Allah memberi kita ujian, yakinlah bahwa Allah tahu kita sanggup menanggungnya. Sehingga kita tidak suudzon kepada Allah. Nah, ini. Jadi ayat yang pertama ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang yang beriman ada ujiannya sendiri-sendiri. Ada yang diuji di masa mudanya, di masa tuanya. Di masa tuanya apa? Ganti ujian yang lain. Nah, ini juga harus kita pahami bahwa ujian itu tidak harus setelah diuji begini, habis itu terus diuji enak. Enggak, belum tentu. Ada orang yang sekarang diuji sengsara, berikutnya diuji sengsara lagi. Belum tentu mari enak, mari gak enak terus enak. Belum tentu mari gak enak, bisa jadi lebih gak enak lagi. Makanya jangan mengatur takdir. Sudah ada ketentuannya. Dan sudah ada contohnya. Nabi Yusuf, coba, apakah setelah sengsara terus langsung enak? Enggak. Setelah sengsara, berikutnya tambah sengsara. Sengsara pertama, dicemplung kakaknya ke sumur. Siapa yang enggak sengsara? Apakah setelah mentas terus bahagia? Enggak. Justru mentas itu malah jadi budak. Lebih sengsara lagi. Setelah sekian lama jadi budak, apakah setelah itu merdeka? Enggak, melebu penjara. Lebih sengsara lagi. Jadi jangan ngatur-ngatur takdir. Mari melarat capek, mari kyo enak. Belum tentu. Bisa dadi luwih enak melarat meneh.
Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji inna ma'al usri yusra sampai 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra. Setelah dari penjara, Yusuf kemudian enaknya 1 keluar dari penjara. 2 enaknya jadi raja. 3 enaknya kumpul keluarga. Nah, itu enaknya berikut beruntun. Ini Nabi Ayub juga begitu. Apakah setelah sakit sekian tahun terus sembuh? Enggak juga. Setelah sakit sekian tahun miskin. Kan setelah dia sakit enggak bisa ngurusi bisnisnya, ternaknya, pertaniannya. Artinya ya sakit ya miskin. Itu lebih sengsara. Kalau sakit terus punya uang untuk berobat kan alhamdulillah. Tapi ini sudah sakit, tidak miskin pula. Apakah setelah itu terus takdirnya ganti? Belum. Sakit, miskin, diusir dari kampung halaman. Apakah setelah itu terus enak? Belum. Apa? Anaknya mati semua. Coba. Jadi sudah ada ketentuannya. Takdirnya sudah ada. Dan kita sudah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang yang dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah kecuali seluruh takdirnya sudah dikasihkan. Umurnya sudah dikasih semua, rezekinya sudah dikasih semua, catatan baik buruknya sudah diturunkan semua. Setelah tuntas baru diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Omahe durung dadi rek wis mati. Lah memang jatahnya memang bangun pondasi tok terus diambil oleh Allah. Yang jatahnya segitu. Nah ini. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu wahum ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang itu punya anggapan bahwa kalau sudah beriman kemudian tidak diberi ujian? Itu anggapan keliru. Itu anggapan salah. Terus kita minta kepada Allah dikasih ujian apa enggak ini? Minta enggak minta dikasih. Minta enggak minta dikasih. Nah, ini dikasih contoh kita. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Walaqad fatanna. Sungguh aku telah ngasih ujian. Alladzina min qablihim, orang-orang yang sebelum mereka. Umat-umat sebelum Islam. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga diuji oleh Allah. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, dengan ujian itu Allah tahu mana orang-orang yang jujur, mana orang-orang yang kualitas keimanannya itu bagus, wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah tahu siapa yang keimanannya itu bohong, palsu. Siapa yang kadar imannya itu murni dan siapa yang kadar imannya itu palsu, itu diketahui dari bagaimana orang menyikapi menghadapi ujian. Kadar keimanan kita itu ketahuan berapanya, karatnya itu berapa kalau dikasih ujian. Pengrajin emas itu katanya, kalau ada emas yang kualitasnya campur-campur, emas di pasar itu kan campur-campur, itu untuk memisahkan mana yang emas murninya dan mana yang tidak, dipanaskan sekian derajat. Nanti yang palsu itu meleleh hilang, nanti yang akan tetap ada itu yang emas murni itu. Nah, begitulah ujian itu. Dikasih ujian baru ketahuan ini imannya seberapa. Ada yang seperti Nabi Zakaria dikasih ujian tidak atau belum dikaruniai Allah anak.
Tapi terus berdoa, tidak pandang usia. Kadang kita ini kan ndonga njaluk apa iku ndelok umur. Waktu masih aktif kerja minta rezeki, waktu pensiun minta sehat. Nah, Nabi Zakaria itu sejak menikah minta Allah keturunan, ada Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli dzurriyyatan min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Terakhir itu beliau berdoanya Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Itu sampai doa itu dibaca terus oleh Nabi Zakaria sampai akhirnya Allah kasih dia keturunan pada umur 86 tahun. Konsisten doa. Umur 80 terus ndonga njaluk anak niku pantes ta saiki. Sajane umur 80 tahun niku pantes sing ngono ya Allah. Mugi panjenengan paringi kula husnul khotimah kan ngoten. Tapi Nabi Zakaria ndak. Masih minta anak dan akhirnya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Sekalian dengan namanya yaitu Yahya. Nah ini. Nah, sekali lagi Allah kasih ujian itu untuk mengetahui mana yang imannya kualitasnya bagus, mana yang imannya kualitasnya rendah. Ada contoh. Ini ujian perjuangan, ujian berdakwah. An Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu qala, seorang sahabat yang bernama Khabbab ibnul Arat, dia mengatakan syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mengadukan rasa lelah, rasa sakit, rasa teraniaya kepada Rasulullah. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Waktu itu, ini di Mekah tentu ya, sebelum hijrah ke Madinah. Saat kami mendatangi untuk mengadukan persoalan kami kepada Rasulullah, beliau sedang menutup dirinya dengan burdah. Burdah itu baju tebal yang ada di bayang-bayangnya amping-amping Ka'bah. Waktu itu di Mekah. Fakulna, kami lapor, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Waktu itu karena di Mekah ada sahabat seperti Bilal yang disiksa berhari-hari karena keimanannya. Ada sahabat namanya Yasir yang disiksa sampai akhirnya mati syahid. Ada seperti Sumayyah istrinya Yasir yang disiksa sampai terakhir tombak ditancapkan di perutnya dan meninggal mati syahid. Ada Ammar, anak mereka berdua, Ammar bin Yasir, yang disiksa berhari-hari tapi masih mampu bertahan dengan keimanannya. Sahabat-sahabat yang lain juga begitu. Sehingga Khabbab bin Arat ini mengadu kepada Rasulullah, ala tastansiru lana. Ya Rasul, tidakkah sudah waktunya engkau minta tolong kepada Allah agar kita ini ditolong? Kenapa kok kita ini masuk Islam kok malah melarat?
Kita ini menjadi orang beriman kok menghadapi penyiksaan. Kenapa engkau tidak segera minta tolong kepada Allah? Ala tad'ulana, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah supaya kondisi ini selesai? Ya maklumlah, ini sudah sakit, sudah menderita, sudah teraniaya. Kok Nabi sepertinya tidak pernah minta kepada Allah supaya kita ini ditolong? Itu protesnya begitu sahabat ini. Apa jawaban Nabi? Faqala qad kana man qablakum. Nabi malah cerita orang-orang terdahulu. Qad kana man qablakum, orang-orang sebelum kamu. Khobab, orang-orang sebelum kamu dulu, yu'khadur rajul fayughfaru lahu fil ard. Ada orang ditangkap kemudian buat lubang, fayuj'alu fiha, kemudian orang ini dimasukkan ke lubang itu. Nabi malah cerita, orang ini dimasukkan ke lubang itu, diuruk separuh badannya ya, dipendem, dikubur setengah badan, fayuja'u bil minsyar, kemudian didatangkan gergaji, fayudha'u ala ra'sihi, lalu gergaji itu persis diletakkan di kepalanya, fayuj'alu nisfain, kemudian digergaji sampai terbelah menjadi dua. Itu dulu ujian yang dialami oleh orang-orang sebelum kita. Coba, wong Khabbab ini mengeluh penderitaan. Lah kok Nabi itu malah cerita penderitaan yang lebih berat lagi dulu. Biyen iku luwih melarat. Tadi cerita sama Pak Dani itu, kehidupan ketika tahun 60-an nggih Pak nggih. 60 70-an itu. Tapi waktu itu kan enggak melarat kan? Bahagianya justru di situ itu. Wayahe udan-udan karo kathok kolor ya gak kaosan, gak sandalan, udan-udan, mulai ya gak pilek ya gak watuk kan gitu. Sekarang gak udan-udan wae pilek gitu. Nah, penderitaan orang dulu itu seperti itu kata Nabi. Wa yumsyatu bi amsyatil hadid, musht itu sisir. Orang yang sudah dikubur setengah badan tadi kemudian disisir dengan sisir besi. Bi amsyatil hadid maduna lahmihi wa azmihi, yang sisir itu memisahkan antara daging dan tulangnya. Ya kayak diseseti begitu. Sampai terpisah daging dan tulangnya itu. Fama yasudduhu dzalika an dinihi. Kondisi seperti itu tidak membuat mereka lepas dari agamanya, tetap bertahan menjadi seorang muslim. Ini ujian keimanan. Hanya karena mereka mengatakan mukmin, hanya karena mereka itu muslim, ya begini akibatnya. Di era 2000-an ya, kita ada peristiwa Bosnia diperangi oleh Serbia. Itu bukan karena apa-apa, karena mereka muslim. Orang Eropa tidak menginginkan ada sebuah negara di jantung Eropa yang penduduknya mayoritas muslim dan pemerintahan mendekati kepada Islam. Hanya karena itu. Wallahi, demi Allah kata Nabi, la yatimanna hadzal amr. Sungguh agama ini akan menjadi agama yang kuat. Ke depan Islam ini akan menjadi agama yang kokoh. Islam ini akan menjadi agama yang sempurna. Ketika Islam sudah jaya seperti itu, hatta yasirar raqibu min San'a ila Hadramait,
Hadramaut. Sampai seandainya ada orang itu berjalan dari Yaman, dari Syria sampai ke Yaman, namanya sekarang Hadramaut, la yakhafu illallah, aman. Tidak ada siapa-siapa yang mengganggu, tidak ada begal, tidak ada perampok, tidak ada apa saja kecuali Allah yang ditakuti. Wadhibu ala ghanamihi, padahal di situ ada serigala-serigala yang membahayakan kambingnya. Artinya apa? Nanti kalau Islam ini gak ngini terus. Nabi meyakinkan para sahabatnya, Islam ini tidak membuat kalian menderita terus. Umat Islam itu tidak sengsara terus. Umat Islam itu tidak terzalimi terus. Nanti Islam itu akan menang, agama Islam akan menjadi agama yang dipeluk mayoritas, Islam akan menciptakan rasa aman, sampai seandainya ada orang berjalan dari Syria sampai ke Hadramaut sambil membawa kambing, aman, dijamin. Tenang, ojo kesusu. Nah ini, walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian ini tergesa-gesa. Kok dhisik to, aja njaluk tulung sik, rasakno dhisik penderitaan iki, ngono lho. Tasta'jilun, ojo kesusu. Nah, ini yang saya katakan, penderitaan itu kalau dialami orang belum tentu setelah itu kebahagiaan, belum tentu. Penderitaan setelah itu lebih menderita lagi. Nah, walakinnakum tasta'jilun, ojo kesusu ta. Padahal ini sudah menderitanya sudah luar biasa. Nah, kira-kira kita yang umurnya 50 ke atas, ini kira-kira menangi ndak apa yang dikatakan Nabi, la yatimanna hadzal amr. Agama Islam ini akan sempurna, jaya, kuat, makmur, sejahtera. Tapi ya kudu ngrasakno ngene sik. Nah, kira-kira sopo menangi, anak keberapa kita yang akan menangi itu? Memang kiamat itu kata Allah sudah dekat. Tapi dekat menurut Allah itu kan masih ada waktu kita sampai kiamat. Gak mus menisuk ndak, masih ada waktu supaya kita bisa bertobat kan gitu sebelum kiamat. Allah tidak menerangkan kiamat itu tahun berapa, maka yang meramal-ngeramal itu gagal kabeh. Katanya kiamat 2000 berapa, kiamat 2000 ndak juga, sampai ono filmnya barang misalnya. Itu. Tanda-tanda hari kiamat banyak, sebagiannya sudah terjadi, sebagiannya belum, kan begitu. Masih ada jeda, walaupun kita tidak tahu kapan waktunya. Nah ini, jadi dalam berdakwah, dalam berjuang, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan ujian. Dan kalau kita perhatikan ujian yang dialami oleh para da'i, para kiai, para ulama sekarang, itu sama dengan ujian yang dialami oleh para ulama, para salafus soleh, para sahabat dan tabi'in dulu, sama. Kalau dulu ulama-ulama itu ada yang dipenjara, sekarang juga ada yang dipenjara. Kalau dulu ulama itu ada yang diusir dari negerinya, sekarang juga ada yang diusir dari negerinya. Kalau dulu ulama itu ada yang dibunuh, bahkan sekarang juga ada, sama. Ujian dakwah itu kapanpun sama. Di awal-awal Islam datang, pertengahan sampai sekarang, sampai hari kiamat, ujian dakwah itu ya seperti itu. Di zaman Ibnu Taimiyah misalnya, Ibnu Taimiyah hidup di masa-masa ketika Jazirah Arabia masuk di dalam jajahan tadi itu Pak Dani, Hulaku Khan itu, masa-masa Baghdad sedang gawat-gawatnya. Ibnu Taimiyah seorang ulama ya di penjara
di penjara, dan di penjara disiksa dengan berbagai macam siksaan. Lalu suatu ketika ada jedah penyiksaan, beliau mengatakan, madza fa'alu bi a'dai. Terserah apa saja yang dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku, silahkan. Lalu beliau mengatakan, in taraduni fahiyarihlah. Kalau mereka itu menangkap aku, lalu aku dibuang ke daerah lain, ke negara lain, fahuwarihlah, saya anggap itu sebagai rekreasi. Timbang bayar dhewe yo gak iso, saiki aku dibuak, alhamdulillah. Iso nglencer. Yang kedua, wa in habasuni fahiya khalwah. Kalau mereka menangkap aku lalu memasukkan aku di dalam penjara, dibui sendiri, saya anggap sebagai khalwat. Saya dikasih waktu untuk tenang, khusyuk, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak. Gak ono sing ngriwuk. Wa in qataluni fahiya syahadah. Kalau mereka membuang, tidak memenjara, tidak, tapi membunuh aku, alhamdulillah, fahiya syahadah, berarti itu saya mati syahid. Nah terus mau diapakan orang seperti ini? Dibuat jadi rekreasi, di penjara tambah seneng iso ibadah, dipateni paling bahagia mati syahid. Akhirnya Ibnu Taimiyah dilepas, wis gak ono gunane nangkep wong ngene iki. Itu. Jadi apa yang dialami oleh pejuang-pejuang dakwah, pejuang-pejuang agama Islam ini selama istiqomah di jalan Allah, dulu, kemarin, sekarang, hari ini, besok, ya sama. Nah itu bagian dari ujian di dalam dakwah. Kalau sekarang berdakwah diteror secara fisik tadi sudah ada, kemudian diteror secara mental, dikatakan gila. Nabi juga majnun, dulu disebut orang kafir, Muhammad itu majnun, Muhammad itu gendeng, kan sudah pernah dulu. Lalu Nabi pernah disebut kahin, Muhammad itu kayak paranormal, ngomong opo itu. Nabi Muhammad juga pernah disebut sahir, tukang sihir, pernah. Semua ujian perjuangan, ujian dakwah pernah. Nabi Muhammad pernah diuji, disakiti, diracun pernah, mau dihantam pakai batu pernah, mau dilempari teletongi jeruane unta pernah, semua sudah pernah dirasakan. Dikejar-kejar, diusir, diperangi, sudah pernah. Nah, ini ujian keimanan. Karena itu kuncinya pada kalimat terakhir itu, walakinnakum tasta'jilun, ojo kesusu ta. Sik suwe iki ceritane gitu. Nah, ini ujian dakwah. Ada lagi ujian jenis lain. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas yang cerita, dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saifin al-Qain wa kana dhi'ran Ibrahim alaihi salam. Saya potong ceritanya. Fa akhadha Rasulullah Ibrahim faqabbalahu wa syammahu. Ini ceritanya sakit dan meninggalnya Ibrahim, putra Nabi. Ya. Yang meninggal bayi itu pada usia kurang lebih 2 tahun, namanya Ibrahim. Ketika Nabi atau Ibrahim ini ada tanda-tanda sakit, Nabi faqabbalahu, menciumnya, wasyammahu, lebih dari sekedar mencium, merangkul.
Semua orang tua mencintai anaknya. Tsumma dakhalna alaihi ba'da dzalika wa Ibrahim yajudu bi nafsihi. Suatu ketika kami, kata Anas, menemui Rasulullah ketika Ibrahim sedang sakit menjelang wafat. Faja'alat aina Rasulullah tadrifan. Dan sampai akhirnya Ibrahim itu meninggal, bayi Ibrahim itu meninggal di pangkuan Rasulullah, di pangkuan Nabi. Nah, saat itu kedua mata Nabi basah dengan air mata, artinya nangis. Orang tua punya anak bayi meninggal di pangkuannya, coba. Ya menangislah. Wajar. Dan itu dialami oleh Rasulullah. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, melihat Nabi menangis sambil memangku anaknya bayi meninggal itu, Abdurrahman tanya, "Wa anta ya Rasulullah?" Kaget melihat Nabi kok nangis. "Wa anta ya Rasulullah?" Sampai engkau juga menangis ya Rasul? Dia pikir Nabi itu imannya kuat, Nabi itu daya tahannya gak gampang nangis, Nabi itu tidak mudah sedih dengan ujian. Sampai-sampai wa anta ya Rasulullah, jenengan kok nggih mular ya Rasul. Faqala ya ibn Auf, innaha rahmatun. Air mata yang menetes, tangisan orang tua ketika anaknya meninggal, itu tanda kasih sayang. Dan tidak ada orang yang tidak kasih sayang kepada anaknya. Jadi kalau ada anak meninggal, orang tuanya menangis, itu buktinya kalau orang tuanya itu punya rasa kasih sayang. Dan itu semua orang punya. Innaha rahmah. Itu bukti tanda kasih sayang, cinta. Artinya ini tidak pandang Nabi, tidak pandang Rasul, tidak pandang siapapun. Kalau ada orang tua di pangkuannya anak bayinya itu meninggal, masa kok gak nangis? Dan itu bagian dari bukti dari rasa cinta. Sampai Nabi. Nah, tsumma atba'aha bi ukhra faqala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melanjutkan, ya, innal aina tadma'. Sesungguhnya mata ini meneteskan air. Wal qalba yahzan, hati ini juga bisa bersedih. Wala naqulu illa ma yardha rabbuna. Tapi, nah ini mensikapi ujian bagaimana? Kami tidak mengatakan sesuatu, tidak mengucapkan kata-kata apapun kecuali yang membuat Allah ridho. Itu tandanya orang sabar. Salah satu tanda orang sabar itu adalah mensikapi ujian dengan ucapan-ucapan yang tetap berada di dalam adab kepada Allah khususnya. Karena apa? Karena ada orang yang saking sedihnya, saking berdukanya, saking kagetnya, ketika ada keluarganya yang meninggal, spontan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak layak untuk diucapkan. Ada. Maka Rasulullah mengajarkan, seberat apapun rasa sedih kita ketika menghadapi ujian, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dewe iki dae Allah, lan dewe iki kabeh bakal balik nang Allah. Nah itu kalimat-kalimat yang membuat Allah ridho. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Dan sesungguhnya kami semuanya, bukan hanya Nabi tapi seluruh sahabat, dengan kematiannya Ibrahim ini semuanya merasa bersedih. Nah ini, jadi mensikapi ujian-ujian kehidupan orang beriman itu dengan tetap husnudzon kepada Allah, dengan tetap mengedepankan adab kita kepada Allah, dan tidak mengucapkan kata-kata, ungkapan-ungkapan kecuali yang Allah suka, Allah ridho. Saya pernah bercerita di sini bahwa
Rasulullah suatu ketika pernah berjalan di kuburan. Di situ ketemu dengan seorang ibu yang menghadap ke kuburan, nampaknya masih baru kuburan itu, lalu Nabi lewat di belakangnya. Lewat di belakangnya, kan wajar seorang ibu menangis di atas kuburan yang masih baru, kan berarti ini kepaten, entah anaknya atau siapanya. Lalu Nabi mengatakan, ya ummi isbiri, bu ingkang sabar nggih. Kan wajar nasihat itu. Tapi orang ini, ibu-ibu ini nampaknya emosi. Nah ini yang harus orang, tanda tidak sabar itu emosi. Tidak melihat siapa yang ada di balik badannya, tidak tahu siapa yang ngomong begitu. Tanpa dia melihat, ibu ini mengatakan, ilaika anni. Ilaika anni kalau bahasa Lamongan ya, minggato gitu. Kono minggato kono. Nah, ini kan tidak membuktikan bahwa kesabarannya menata hatinya, menata lisannya. Tidak seperti itu orang yang bersabar itu. Daya tahan kesabarannya berkurang, adabnya kepada Rasulullah juga hilang ketika tidak bisa mengendalikan emosinya. Kita tidak sampai seperti itu. Nah, kisah yang terakhir, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah umum mensikapi ujian. Ma yusibul muslima, apa saja yang menimpa orang Islam. Ma yusibul muslim, apa saja yang menimpa orang Islam. Min nasabin, kelelahan fisik, awake katok, nyambut gawe mencari nafkah mulai sore pegel, atau kerjanya malah malam, pulang pagi ngantuk, nasab. Wala wasabin, atau juga bukan pegel secara fisik tapi pegel capek pikiran, cari kerja nggak dapat. Wala hammin, sedih karena sesuatu yang telah lalu, punya masa lalu yang gelap, punya masa lalu yang banyak menyakiti orang. Penyesalannya itu bukan menyakitinya, penyesalannya. Wala huznin, kecemasan menghadapi masa depan. Ini tantangan hidup kok semakin berat begini. Kira-kira anak putuku sanggup tah menghadapi nanti. Itu huzn, cemas menghadapi masa depan. Wala adza, sakit, mulai dari sakit ringan sampai sakit sedang sampai sakit yang berat. Wala ghammin, dan ini lebih dari sekedar sakit, semuanya, fisiknya, pikirannya, mentalnya, sakit semuanya. Jadi sakit kalau kita hadapi dengan sabar, dosa kita diampuni karena sakit itu. Lelah kalau kita terima dengan sabar, dosa kita dihapus oleh Allah karena kesabaran kita. Ini mensikapi ujian. Lalu pertanyaannya, jadi kita ini minta diuji oleh Allah sakit apa enggak? Enggak ya. Terus nih diuji sakit, iku sedeta bunga. Terus nih melaku iku enake kepencak ritan ndak? Ini.
Ya, tetapi kita itu kan kalau boleh memilih takdir itu yang enak kan gitu. Ini gak iso milih, ya wis diterima. Wis hati-hati kepencari piye maneh. Yang penting adalah mensikapinya. Walaupun tidak keinjak duri tapi sombong malah tambah dosa. Meletek tambah dosa. Tapi walaupun kepencari kena beling kecubles paku, tapi kalau dia bersabar dosa-dosanya diampuni. Kepencak pisan dosa hilang, kepencak pindo dosa bolak-balik kena eri dosa entek kan gitu. Cuma cek ndableke kok kena eri kok bolak-balik. Karena Nabi mengatakan seorang mukmin itu tidak layak tersengat kalau jengking di satu tempat kok ping pindo, itu berarti ndablek. Nah ini para jamaah sekalian. Jadi kita ya tetap ridho apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita. Enak tidak enak kita terima dengan ridho. Ada Sulaiman ditakdirkan diuji oleh Allah dengan kekayaan. Syukur. Nah itu yang terbaik. Yang penting itu mensikapinya. Sementara Qarun juga dikasih oleh Allah kekayaan, tapi disikapinya dengan kufur. Nah itu beda sikap. Kalau Sulaiman syukur, semuanya berkah. Ilmunya berkah, kekayaannya berkah, jabatannya berkah. Raja seumur hidup, bahkan mati pun masih dianggap raja karena matinya masih berdiri. Wis mati lho sik diarani raja ya. Begitu roboh baru tahu kalau Sulaiman sudah lama meninggal. Nah beda sikapnya dengan Qarun. Sama-sama kayanya tapi dia kufuri, tidak akui itu dari Allah, maka baru Qarun masih sehat, kekayaannya masih lengkap, saat itulah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu sikap yang penting itu. Kalau diuji oleh Allah dengan kenikmatan, sikap kita bagaimana? Kalau diuji oleh Allah dengan kesengsaraan, sikap kita bagaimana? Nah, sikap itulah yang menentukan kualitas keimanan kita. Diuji oleh Allah sakit, ya, namanya juga takdir, kita terima dengan ridho. Tapi ada kewajiban ikhtiar. Kita juga berusaha untuk berobat, karena setiap Allah memberikan penyakit, Allah juga ngasih obatnya. Cuma ono sing iso tuku, ono sing durung iso tuku, ono sing jodoh, ono sing gak jodoh. Semuanya kita terima. Nah, sekali lagi yang penting bagi kita adalah mensikapi ujian-ujian ini, dan sikap itulah yang menunjukkan kualitas keimanan kita. Saya kira cukup itu para jamaah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan pengajian kita bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian pada malam hari ini.